hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Iya Bu, memulai pembelajaran pada siang hari ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu presentasi dulu ya. Baik Bu. Yang pertama Adit. Saya Bu. Brigita Lintang. Hadir Bu. Hanifah. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat nggak materi minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Tentang kearifan lokal Bu. Benar sekali, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kearifan lokal. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan komunitas. Apa sih hubungannya kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas? Jadi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, kita lihat saja di masyarakat Jawa itu kan punya kearifan lokal berupa wayang. Nah, itu bisa digunakan untuk memberdayakan mereka seperti membuat wayang seperti itu. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menerapkan program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal pada masyarakat melalui keterlibatan aktif baik subjek maupun aktor dan melakukan penelitian evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Dan pertemuan pada hari ini akan menggunakan model pembelajaran program based learning. Nah, sebelumnya dari gambar 2 ini yaitu mengenai komunitas, adakah yang tahu apa sih yang disebut dengan komunitas itu? Saya Bu. Oke. Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama. Oke, betul sekali. Jadi komunitas ini tentu terbentuk karena tinggal di wilayah yang sama, juga memiliki kepentingan yang sama. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas atau bisa disebut dengan pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang pada kondisi sekarang ini belum bisa keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dan ini merupakan contoh dari program pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan mengenai membatik. Yang berikutnya, dasar-dasar terbentuknya pemberdayaan masyarakat. Jadi JIM IV ini mengidentifikasi ada 6 kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk memberdayakan mereka. Yang pertama ada kekuatan atas pilihan pribadi. Jadi di sini pemberdayaan masyarakat ini bisa membimbing masyarakat untuk bisa menentukan pilihan pribadinya yang digunakan untuk bekal mereka untuk menentukan hidup yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan keputusan sendiri. Jadi melalui program pemberdayaan masyarakat, masyarakat dibimbing untuk bisa merumuskan kebutuhan-kebutuhannya dalam sehari-hari. Yang ketiga, kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Melalui pemberdayaan, masyarakat diberi kapasitas yang lebih untuk bisa bebas berekspresi di budaya publik. Yang keempat, kekuatan kelembagaan. Di sini pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terkait fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan sumber daya ekonomi. Kemudian yang terakhir ada kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Nah, melalui apa sih upaya pemberdayaan masyarakat? Jadi di sini bisa dilakukan dengan 3 upaya. Yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijaksanaan. Dilaksanakan dengan cara membangun atau memperbaiki struktur dan lembaga masyarakat itu sendiri
Kemudian yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dilaksanakan dengan melalui perjuangan politik dan aksi-aksi sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan-pelatihan di dalam masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, jadi apa sih manfaat untuk mempelajari pemberdayaan masyarakat ini sendiri? Yang pertama, untuk menghilangkan hambatan-hambatan tradisional seperti gagasan-gagasan yang turun-temurun dari nenek moyang yang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang ini. Seperti belum bisa menerima perubahan. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program desa wisata yang dikembangkan di suatu desa. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan di desa. Kemudian yang terakhir, untuk mengembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan mengadakan kuis kecil-kecilan. Nah, linknya bisa kalian akses melalui grup WA. Ibu sudah mengirimkan di grup WA tadi pagi. Boleh kalian buka. Ada kesulitan? Bisa membuka semua? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Ibu. Oke, udah semua ya? Sudah, Bu. Ada yang benar semua? Saya. Oke. Karena Dita Lintang sudah mengerjakan kuis dengan nilai yang sempurna, Ibu akan memberikan reward. Yang lainnya besok belajar lagi ya. Iya. Oke, selanjutnya ada tugas diskusi kelompok. Jadi di sini Ibu ada suatu berita mengenai desa Base Saktempe yang masih sangat tertinggal. Kenapa sih bisa tertinggal dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk memberdayakan desa tersebut? Oke, untuk kelompoknya sesuai tempat duduk saja ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan mulai dikerjakan. Kalian kerjakan menurut perintah ini ya. Jadi faktor apa saja yang melatar belakangi perlunya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat di desa Base Saktempe. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya pemberdayaan komunitas yang dapat dilakukan untuk mengatasi desa yang tertinggal tersebut? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, perwakilan satu kelompok maju memaparkan hasil diskusinya. Saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Jadi faktor yang melatar belakangi perlunya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat di Saktempe Base Saktempe adalah adanya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki kekuatan. Beberapa kekuatan tersebut seperti kekuatan kelembagaan, di mana dijelaskan pada berita bahwa masih terdapat desa yang status kantor desanya tidak termasuk aset desa atau bisa dikatakan hanya menumpang. Desa tersebut terdapat di Bastura, yaitu Desa Pantilang dengan kepala desa Santang
Desa Taba dengan Kepala Desa Mianto, dan desa tersebut juga tidak memiliki kekuatan sumber daya ekonomi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi faktor yang digunakan untuk melatar belakangi perlunya dilakukan upaya pemberdayaan itu yaitu memperbaiki struktur lembaga masyarakat di desa tersebut. Jadi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terkait fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya, seperti tadi. Jadi kalian mencari contoh program pemberdayaan komunitas yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian kalian evaluasi apakah program pemberdayaan komunitas tersebut sudah cukup berhasil untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ataukah belum. Oke, karena pertemuan pada hari ini sudah selesai, Ibu mohon salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Bintang. Jadi hari ini kita belajar mengenai pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan di suatu daerah dengan memberdayakan kekuatan-kekuatan yang terdapat pada masyarakat, seperti kekuatan atas pilihan pribadi, menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kelembagaan, dan sumber daya ekonomi, serta kebebasan reproduksi. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai dasar-dasar terbentuknya pemberdayaan komunitas, juga upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Juga pemberdayaan masyarakat ini bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Ya, baik Bu. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Bu.